Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Segala puji bagi Allah dan terima kasih telah memberikan saya kesempatan untuk mempresentasikan hasil skripsi saya pada siang ini. Yang saya hormati, Teresia Marditama, SEMM selaku dosen penguji. Perkenalkan, nama saya Siti Fatilatil Hajar dengan NIM 2250401051, mahasiswa jurusan Administrasi Rumah Sakit, akan memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Kualitas Pelayanan Rumah Sakit Terhadap Kepuasan Pasien. Abstrak pada penelitian ini adalah, semakin bertambahnya jumlah rumah sakit yang ada di Indonesia, sehingga memberikan kebebasan bagi masyarakat untuk memilih tempat pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhannya dan keinginannya sendiri. Rumah sakit merupakan salah satu sarana untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, sehingga rumah sakit harus memberikan pelayanan kesehatan yang memuaskan agar pasien merasa senang untuk berobat di rumah sakit. Loyalitas pasien menjadi syarat penting untuk mempertahankan eksistensi rumah sakit. Loyalitas pasien dipengaruhi oleh tingkat kualitas pelayanan yang diberikan kepada pelanggan. Faktor yang tidak kalah penting mempengaruhi loyalitas adalah kepuasan pasien terhadap pelayanan yang telah diterimanya. Kualitas layanan mempengaruhi kepercayaan secara tidak langsung melalui kepuasan sebagai variabel intervening. Pengaruh langsung kualitas pelayanan terhadap kepercayaan mempunyai nilai lebih besar dibandingkan kualitas layanan terhadap kepuasan. Latar belakang penelitian ini adalah perkembangan teknologi dan pembangunan yang ada di segala bidang saat ini berlangsung dengan cepat. Suatu perusahaan di bidang jasa maupun manufaktur harus mampu memberikan pelayanan yang cepat dan terbaik sesuai dengan keinginan pelanggan untuk memenuhi kebutuhannya. Tingkat kenyamanan yang diberikan oleh penyedia jasa sangat mempengaruhi baik kepuasan maupun ketidakpuasan seseorang terhadap proses pelayanan yang diterima olehnya. Di Indonesia, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi diikuti dengan pertumbuhan sektor jasa. Salah satu perusahaan yang bergerak di bidang jasa adalah pelayanan rumah sakit. Dengan variasi kedatangan pasien pada layanan, tentu akan mempengaruhi kinerja dan efisiensi dari petugas medis atau tenaga kerja yang ada, dan berpengaruh terhadap kepuasan dan kenyamanan pasien. Kualitas pelayanan dapat diartikan sebagai perbedaan antara pelayanan yang diterima secara nyata dengan harapan pelanggan. Kualitas pelayanan rumah sakit yang rendah dapat membahayakan bagi pasien, misalnya dengan meningkatkan risiko malpraktik. Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan sebelumnya, ada beberapa rumusan masalah yang saya ambil, yaitu apa yang menjadi prinsip dasar pelayanan kesehatan, faktor apa saja yang mempengaruhi kualitas pelayanan rumah sakit, bagaimana hubungan antara fasilitas dan kualitas pelayanan pasien. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah mengetahui prinsip dasar yang ada pada pelayanan kesehatan, termasuk di rumah sakit, mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi kualitas pelayanan rumah sakit, dan untuk mengetahui hubungan antara kualitas pelayanan terhadap pasien. Pada bab 2 ini, saya akan memaparkan tentang tinjauan pustaka dan kerangka teori. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan adalah segala upaya dan kegiatan pencegahan dan pengobatan penyakit. Semua upaya dan kegiatan memulihkan kesehatan yang dilakukan oleh petugas kesehatan dalam mencapai masyarakat yang sehat. Tujuan pelayanan kesehatan adalah tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang memuaskan harapan dan derajat kebutuhan masyarakat. Selain itu, mendapatkan loyalitas melalui pelayanan yang efektif oleh pemberi pelayanan yang juga akan memberikan kepuasan harapan dan kebutuhan pemberi pelayanan. Pelayanan kesehatan pada prinsipnya mengutamakan pelayanan kesehatan promotif dan preventif. Pelayanan promotif adalah upaya meningkatkan kesehatan masyarakat ke arah yang lebih baik lagi, dan yang preventif mencegah agar masyarakat tidak jatuh sakit agar terhindar dari berbagai penyakit. Sebab itu, pelayanan kesehatan masyarakat tidak hanya tertuju pada pengobatan individu yang sedang sakit saja, tetapi yang lebih penting adalah upaya-upaya pencegahan preventif dan peningkatan kesehatan promotif, sehingga bentuk pelayanan kesehatan bukan hanya puskesmas atau balai kesehatan masyarakat saja, tetapi juga bentuk-bentuk kegiatan lain, baik yang langsung kepada peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit maupun secara tidak langsung berpengaruh kepada peningkatan kesehatan.
Pelayanan kesehatan healthcare service merupakan hak setiap orang yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945 untuk melakukan upaya peningkatan derajat kesehatan baik perseorangan maupun kelompok atau masyarakat secara keseluruhan. Pelayanan kesehatan yang diselenggarakan di puskesmas, klinik, dan rumah sakit diatur secara umum dalam Undang-Undang Kesehatan dalam Pasal 54 Ayat 1 UU Kesehatan berbunyi bahwa penyelenggaraan pelayanan kesehatan dilaksanakan secara bertanggung jawab, aman, bermutu, serta merata dan non-diskriminatif. Dalam hal ini, setiap orang atau pasien dapat memperoleh kegiatan pelayanan kesehatan secara profesional, aman, bermutu, anti-diskriminasi, dan efektif, serta lebih mendahulukan pertolongan keselamatan nyawa pasien dibanding kepentingan lainnya. Pelayanan kesehatan itu sebenarnya juga merupakan perbuatan hukum yang mengakibatkan timbulnya hubungan hukum antara pemberi pelayanan kesehatan, dalam hal ini rumah sakit, terhadap penerima pelayanan kesehatan yang meliputi kegiatan atau aktivitas profesional di bidang pelayanan preventif dan kuratif untuk kepentingan pasien. Secara khusus dalam pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Rumah Sakit mempunyai kewajiban memberikan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, anti-diskriminasi, dan efektif dengan mengutamakan kepentingan pasien sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit. Dalam penyelenggaraan kesehatan di rumah sakit mencakup segala aspeknya yang berkaitan dengan pemeliharaan kesehatan. Pada dasarnya, jenis pelayanan kesehatan di Indonesia terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama, pelayanan kedokteran atau medical service merupakan pelayanan kesehatan yang cara pengorganisasiannya secara individu atau sendiri maupun berkelompok dalam satu organisasi. Pelayanan kedokteran ini mempunyai tujuan pokok demi menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan yang sasaran utamanya adalah individu dan keluarga. Yang kedua itu pelayanan kesehatan masyarakat. Merupakan bentuk pelayanan kesehatan yang dilakukan secara bersama-sama dalam sebuah organisasi. Pelayanan kesehatan masyarakat atau public health service ini mempunyai tujuan untuk menyembuhkan penyakit, memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah penyakit. Kelompok dan masyarakat menjadi sasaran utama dalam pelayanan kesehatan masyarakat ini. Dalam rumah sakit ada beberapa syarat pokok pelayanan kesehatan menurut Asrul Azwar tahun 1996. Yang pertama, tersedia dan berkesinambungan. Maksud dari tersedia dan berkesinambungan ini adalah semua jenis pelayanan kesehatan yang dibutuhkan oleh masyarakat tidak sulit ditemukan serta keberadaannya di masyarakat setiap saat selalu ada. Yang kedua, dapat diterima dan wajar. Dapat diterima oleh masyarakat dan bersifat wajar artinya pelayanan kesehatan tidak bertentangan dengan keyakinan dan kepercayaan masyarakat. Yang ketiga, mudah tercapai. Pengertian mudah dicapai di sini adalah mudah untuk didatangi oleh masyarakat dari suatu lokasi. Yang keempat, mudah dijangkau, yaitu masyarakat mudah menjangkau pelayanan kesehatan dari sudut biaya sesuai kemampuan ekonomi masyarakat. Yang kelima, bermutu. Pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat harus bermutu yang menunjuk pada tingkat kesempurnaan pelayanan kesehatan dan sesuai dengan kode etik dan standar yang ditetapkan. Untuk mewujudkan citra rumah sakit yang baik di mata masyarakat, tentunya pemerintah wajib menganalisa unsur-unsur manajemen yang telah diterapkannya dan mengubah paradigma tentang rumah sakit pemerintah yang citranya kurang berkesan di masyarakat ke pelayanan yang berbasis pelanggan. Beberapa hasil penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa terdapat hubungan yang positif antara citra terhadap loyalitas seperti yang diungkapkan oleh Faulen, Matzler, dan Fuller pada tahun 2008, serta citra memiliki hubungan terhadap nilai konsumen atau customer value yang diungkapkan oleh Naumann tahun 1995 dan Aditya pada tahun 2012. Secara umum, kompetensi SDM berpengaruh pada kepuasan kerja dan kualitas pelayanan. Semakin tinggi keahlian dan motivasi perawat, maka kualitas pelayanan mereka lebih baik. Di samping itu, konsekuensi dari kompetensi yang dimiliki dokter dan perawat menyebabkan kepuasan kerja yang mereka merasakan lebih tinggi karena mempercepat kesembuhan pasien. Pujian yang didapatkan baik dari pasien maupun pimpinan dan imbalan atau kompensasi yang lebih tinggi. Semakin tinggi kepuasan kerja, semakin baik kualitas pelayanan yang diberikan kepada pasien.
Kepuasan kerja yang dirasakan oleh perawat berasal dari banyak faktor, namun keahlian dan pelayanan yang baik yang diberikan kepada pasien dan kesembuhan pasien merupakan sumber kepuasan yang utama. Hal ini terjadi pula pada kelompok dokter dan akibat dari rasa puas yang dirasakannya. Kualitas pelayanan yang diberikan kepada pasien menjadi lebih baik. Selanjutnya saya akan memaparkan tentang kualitas pelayanan. Menurut Jiptono 2007, definisi kualitas jasa berfokus pada ketepatan penyampaian untuk menyeimbangkan keinginan pelanggan serta pemenuhan kebutuhan pelanggan yang sesuai. Menurut Rus, dalam Jiptono 2007 ada 3 macam karakteristik harapan seorang pelanggan. Yang pertama, will expectation, yaitu suatu kinerja yang diperkirakan dapat diterimanya dengan semua informasi yang didapat. Ketika menilai kualitas jasa tertentu, karakter ini adalah karakter yang sering digunakan pelanggan. Yang kedua, short expectation, yaitu tingkat kinerja yang dianggap sudah sepantasnya diterima pelanggan. Yang ketiga, ideal expectation, yaitu tingkat kinerja optimal atau terbaik yang diharapkan dapat diterima pelanggan. Dari beberapa pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa kualitas pelayanan adalah suatu upaya perusahaan dalam memenuhi kebutuhan pelanggan yang disertai dengan cara penyampaian yang tepat agar kebutuhan pelanggan dapat terpenuhi. Kualitas layanan merupakan evaluasi secara keseluruhan tentang kinerja dan nilai entitas dari sebuah pelayanan. Penelitian mengenai kualitas layanan pada industri kesehatan telah banyak diteliti beberapa tahun terakhir hingga saat ini. Antara lain seperti Budiwan tahun 2016, Kalaja, Mix, Keta, dan Scalera 2016. Konsep layanan berkualitas meliputi infrastruktur, kualitas personel, akses, proses pelayanan kesehatan. Karena di era saat ini, pelayanan kesehatan yang berkualitas adalah pelayanan kesehatan yang mengacu pada preferensi, kebutuhan, dan ekspektasi pasien demi mewujudkan customer value dan customer satisfaction. Mutu pelayanan yang baik tidak hanya diukur melalui kemewahan fasilitas, kelengkapan teknologi, dan penampilan fisik, akan tetapi sikap dan perilaku profesional serta komitmen yang tinggi oleh karyawan rumah sakit menjadi bagian penilaian dari mutu pelayanan yang sangat penting. Menurut Lahji tahun 2015 mengenai kualitas pelayanan dapat dipersepsikan positif atau negatif tergantung expected service atau jasa berkesinambungan yang dirasakan. Melalui pemenuhan kebutuhan pasien sehingga dapat memperoleh kepuasan pasien, terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan, yaitu yang pertama tangibles. Variabel tangibles merupakan variabel yang melihat dari keberadaan fasilitas fisik, peralatan, karyawan, sarana, komunikasi, dan alat-alat pendukung seperti ruang tunggu, ruang operasi, dan peralatan. Semakin tangibles dirasakan oleh pasien, maka semakin tinggi nilai dari kepuasan pasien yang dapat dilihat dari hasil kuesioner. Hasil tersebut sebagian besar memberikan jawaban bahwa dari segi tangibles fasilitas yang diberikan sudah baik. Yang kedua, dari reliabilitas, yaitu kemampuan perusahaan produk atau jasa untuk memberikan pelayanan sesuai dengan yang mereka janjikan. Yang ketiga, ada ketanggapan atau responsiveness, yaitu suatu tindakan yang cepat dan tepat serta informasi yang jelas dan akurat dalam memberikan layanan kepada para pelanggan. Yang keempat, ada jaminan dan kepastian. Asuransi merupakan cara perusahaan produk atau jasa dalam usaha menciptakan kepercayaan para pelanggan kepada perusahaan dengan pengetahuan yang banyak dan keterampilan para pegawainya. Komponen ini dari asuransi ini merupakan meliputi komunikasi, kredibilitas, keamanan, kompetensi, dan sopan santun. Yang kelima, ada empati, yaitu cara perusahaan dalam memahami keinginan pelanggannya dengan diberikannya perhatian yang bersifat pribadi yang diberikan kepada para pelanggannya. Dengan harapan para pelanggan mengetahui bahwa perusahaan memiliki pengertian dan pengetahuan tentang pelanggan serta perusahaan dapat memahami kebutuhan pelanggan secara spesifik. Kualitas pelayanan merupakan alat ukur yang digunakan untuk penilaian kinerja rumah sakit. Upaya meningkatkan kualitas pelayanan harus mempunyai hubungan personal yang memberikan pelayanan langsung kepada pasien. Pelayanan langsung pada pasien dalam keadaan darurat harus dilakukan sesegera mungkin sebagai bentuk tingkat kualitas layanan. Hal tersebut dapat berpengaruh terhadap citra rumah sakit.
Citra rumah sakit yang positif dapat membantu kepercayaan pasien. Oleh karena itu, rumah sakit dikatakan mempunyai kinerja yang baik apabila rumah sakit dapat memberikan pelayanan yang berkualitas. Berdasarkan penelitian terdahulu dan tinjauan pustaka, maka kerangka konseptual pada penelitian ini adalah sebagai berikut. Pada gambar kerangka tersebut, didapatkan pemahaman mengenai bagaimana kualitas pelayanan memiliki pengaruh yang signifikan. Hasil penelitian ini akan digunakan untuk memperkuat model kualitas pelayanan rumah sakit yang akan dikembangkan kemudian. Selanjutnya pada bab 3 ini, saya akan memaparkan metode penelitian yang digunakan. Pendekatan penelitian adalah keseluruhan cara atau kegiatan dalam suatu penelitian yang dimulai dari perumusan masalah sampai membuat suatu kesimpulan. Pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian studi kasus, yaitu penelitian berdasar kejadian yang sudah terjadi. Penelitian ini menganalisis secermat mungkin mengenai suatu individu, keadaan, dan hubungan kelompok tertentu. Selain itu, sebagian data yang diperoleh melalui hasil interview dan tatap muka. Hal ini dilakukan dengan maksud untuk memahami hubungan tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya kualitas pelayanan, fasilitas, sumber daya manusia, perkembangan teknologi, dan sebagainya, secara menyeluruh pada suatu kejadian-kejadian khusus yang alamiah. Artinya, pendekatan dalam penelitian ini tidak menggunakan angka-angka. Tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menjelaskan pengaruh dan hubungan dengan cara pengumpulan data yang sedalam-dalamnya, yang menunjukkan pentingnya kedalaman dan detail suatu data yang diteliti. Pengumpulan data merupakan langkah utama dalam penelitian karena merupakan tujuan utama dari penelitian. Pada penelitian ini, data primer menggunakan dua teknik pengumpulan data, yaitu observasi dan wawancara. Observasi dilakukan melalui 3 tahapan, yaitu tahapan deskriptif, di mana pada tahapan ini peneliti melakukan penjelajahan umum dan menyeluruh, melakukan deskripsi terhadap semua yang dilihat, dirasa, didengar. Semua data direkam, karena itu hasil dari observasi disimpan dalam keadaan yang belum merata. Yang kedua, observasi terfokus, di mana tahap ini peneliti melakukan observasi yang dipersempit untuk difokuskan pada aspek tertentu data yang berhubungan dengan kualitas kesehatan, mulai dari observasi pada tahap ini. Ketiga, yaitu observasi terseleksi, di mana tahap ini peneliti menguraikan fokus yang ditemukan sehingga data lebih terperinci dengan melakukan analisis kompetensial terhadap fokus. Maka pada tahap ini peneliti telah menemukan karakteristik dan kesamaan antar kategori serta menemukan hubungan antara satu kategori dengan kategori yang lain. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur, termasuk dalam interview. Wawancara dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pendapat informan tentang pelayanan dan kualitas kesehatan, mulai dari sumber daya manusia, fasilitas, kelengkapan teknologi, dan penampilan fisik, sikap dan perilaku profesional, serta komitmen yang tinggi oleh karyawan rumah sakit berpengaruh terhadap kepuasan dan loyalitas pasien dari sudut pandang informan. Sedangkan data sekunder dikumpulkan melalui beberapa macam dokumen seperti website, jurnal, hasil laporan, dan artikel yang menyesuaikan kebutuhan melalui cara literatur. Lalu, populasi dan sampel. Populasi pada penelitian ini adalah subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Pada penelitian ini yang dimaksud populasi adalah direktur rumah sakit, perawat, bidan, dokter umum, dokter spesialis, pegawai administrasi, dan pasien BPJS rawat inap yang sedang menerima pelayanan kesehatan di rumah sakit. Selanjutnya sampel. Jumlah sampel yang diambil dalam penelitian ini sebanyak 1 orang setiap subpopulasi dan 100 pasien rawat inap BPJS yang sedang menerima pelayanan kesehatan dengan kriteria sebagai pasien BPJS, usia dewasa 17 tahun ke atas, pasien atau keluarga pasien, dan pasien yang sedang menerima pelayanan rawat inap minimal 2 hari. Selanjutnya pada penelitian
Pada penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data teoritis dengan cara studi literatur dengan mencari berbagai buku dan bahan pustaka lainnya yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. Selain metode studi literatur, penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan analis wacana. Alasan penggunaan pendekatan tersebut karena dalam membedah dan menganalisis diskursus diperlukan kedalaman data terhadap pengungkapan wacana yang tersembunyi. Isu-isu yang diungkapkan oleh masing-masing subjek cenderung bersikap laten, maka diperlukan kejelian untuk memperoleh kedalaman data, wawancara secara mendalam, percakapan, dan melalui ucapan-ucapan secara lisan. Selanjutnya, pada bab 4, mengenai pembahasan hasil penelitian. Pada bab 4 ini saya mengambil 2 poin penting. Yang pertama, gambaran umum objek penelitian, lalu analisis atas variabel penelitian dan diskusi hasil penelitian. Selanjutnya, bab terakhir, bab penutup, bab 5, saya mengambil simpulan dan saran atas hasil penelitian yang sudah saya lakukan. Berikut adalah daftar pustaka sebagai bahan referensi di penelitian yang saya lakukan. Sebagai penutup presentasi, saya akan menyampaikan kesimpulan secara singkat mengenai penjelasan penelitian yang sudah saya paparkan tadi, yaitu kualitas pelayanan merupakan alat ukur yang digunakan untuk penilaian kinerja rumah sakit. Rumah sakit dikatakan mempunyai kinerja yang baik apabila rumah sakit dapat memberikan pelayanan yang berkualitas. Terima kasih atas perhatiannya, dan saya akhiri presentasi saya sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.